Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bahasan dari bab 1 sampai bab 8 tentang penguatan bahasa Arab. Nah, kita masuk kepada bab 1 itu tentang taksimul kalimat, pembagian kalimat. Dan dimana pembagian kalimat ini terbagi kepada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, isim ini tanda adanya tanwin dan alif lam. Contohnya itu seperti maktabun, baitun. Nah, untuk contoh alif lam itu adalah alladzi, al-madrasah, al-jannah. Nah, yang kedua itu kita masuk kepada fiil. Fiil terbagi kepada 3, ada fiil madi, mudhari, dan amar. Nah, untuk fiil madi ini contohnya itu terdiri dari 3 huruf yang dapat berbaris fathah seperti amaro, kataba, doroba, dan nasoro. Untuk fiil mudhari ini itu ada huruf mudhoroahnya seperti huruf alif, huruf nun, huruf ta. Nah, untuk misal dari fiil mudhari itu seperti yadribu, yajlisu. Yang ketiga itu fiil amar, yaitu fiil amar itu perintah seperti ikro, ijlis. Nah, yang pembagian terakhir itu huruf, mana huruf itulah kata hubung yang mempunyai arti seperti min, man, ala, ila, tahta, dan wow. Nah, itu dari penjelasan dari bab 1. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang macam-macam isim. Nah, pada bab 2 ini macam-macam isim terbagi kepada 2. Yang pertama itu muzakkar dan muannas, di mana muzakkar dan muannas ini terbagi juga kepada 2, ada yang hakiki dan majazi. Nah, kita masuk kepada yang muzakkar yang hakiki. Contohnya itu seperti rojulun, abun, farel. Nah, untuk contoh dari muzakkar majazi seperti kitabun, kolamun. Nah, itu dari contoh muzakkar. Nah, kita masuk kepada muannas. Yang pertama itu muannas hakiki, contohnya Aisyah, Ummun. Nah, selanjutnya itu dari majaz seperti madrasatun dan ainun, itu dari contoh yang muannas majaz. Nah, pada bab 2 ini terdapat juga alamatun ta'nis atau tanda ta'nis. Yang pertama itu adanya ta'ul marbutah, misalnya muslimatun, fatimatun. Nah, yang kedua itu ta alifun ta'nil masurah seperti salwa. Dan yang ketiga itu alif ta'nis mamdudah, misalnya sama. Nah, itu untuk penjelasan dari bab 2. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu tentang menentukan kalimatnya yang mufrad, musanna, jamak. Nah, pada tabel ini dapat kita ketahui contoh dari mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu untuk 1, musanna 2, jamak itu banyak. Seperti contohnya untuk isim muzakkar, mufradnya mudarrisun, musannanya mudarrisani, ada tambahan alif dan nun, dan untuk jamaknya mudarrisuna, ada tambahan waw dan nun. Yang untuk isim muannasnya itu seperti mudarrisatu itu untuk mufradnya, mudarrisatani itu untuk musannanya, dan mudarrisatun itu untuk jamak dari isim muannasnya. Nah, dapat kita ketahui mufrad itu tidak ada tambahan huruf, sedangkan musanna itu ada tambahan huruf alif dan nun, dan jamak itu ada tambahan huruf waw dan nun. Nah, untuk selanjutnya itu pada bab 4 tentang nakirah wal makrifat. Nakirah itu adalah khusus, nakirah itu adalah umum, sedangkan makrifat itu adalah yang khusus. Kita masuk kepada nakirah dulu, yaitu tandanya itu tanwin di akhir. Seperti contohnya rojulun itu untuk laki-laki, imrotun itu untuk perempuan, ada tambah kutanya. Yang kedua itu adanya isim ma'rifah, itu ada isim alam seperti Muhammad, Mesir, Makkah.
Nah itu untuk contoh isim alam. Nah selanjutnya itu domir, ada ana, anta, huwa. Isim isyarah seperti hadza, hadhihi, haula'i. Dan isim mausul seperti alladzi, allatani, dan man. Nah untuk isim masbuk seperti gulamu, talibu, ilmu. Untuk isim mudhofnya itu seperti kataba, zaidun, dan kitabuk. Itu dari penjelasan bab 4. Nah selanjutnya kita masuk kepada bab 5 tentang isim isyarah. Nah di isim isyarah ini terdapat dua bagian, yaitu adanya lil qorib dan lil ba'id. Nah pada lil qorib ini terbagi kepada dua juga, ada yang muzakkar dan muannas. Nah kita masuk kepada yang muzakkar, itu adanya mufrad, musanna, jamak. Nah dari mufrad itu seperti haza, contohnya haza ustazun. Nah yang untuk musanna atau hazani, contohnya hazani ustazan. Dan yang untuk jamak haulai, contohnya haulai muslimuna. Itu untuk contoh dari muzakkar lil qorib. Nah kita masuk kepada muzakkar muannas lil qorib, adanya mufrad, musanna, jamak seperti yang di atas, tapi ini yang untuk muannas. Yang mufradnya itu hadhihi, misalnya hadhihi tobibah. Yang kedua musanna hatani, contohnya hadani tobibani, ada tambahan alif dan nun. Selanjutnya itu tentang jamak. Jamak itu haulai, misal dari jamak haulai muslimatun. Ini untuk contoh dari muannas bil qorib. Nah selanjutnya kita masuk kepada isim isyarah lil ba'id. Nah isim isyarah lil ba'id ini terbagi kepada dua juga, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Nah kita masuk kepada yang muzakkar. Di muzakkar ini sama yang seperti di atas, terbagi kepada tiga, ada yang mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu satu, musanna dua, jamak itu banyak. Nah kita masuk kepada yang mufrad. Mufrad zalika, misalnya zalika maktabun. Yang kedua musanna zanika, zanika kitabani. Yang selanjutnya jamak yaitu ulaika, misalnya ulaika ukhwatu. Nah itu dari contoh yang muzakkar lil ba'id. Nah selanjutnya itu kita masuk kepada lil ba'id muannas, adanya mufrad, musanna, jamak. Untuk yang mufrad adanya tilka, misalnya tilka namlatun, musanna tanika, tanika namalatani. Yang jamak ulaika, misalnya ulaika mu'minun. Nah itu dari penjelasan bab 5 tentang isim isyarah. Selanjutnya kita masuk kepada bab 6 tentang isim mausul, dimana kita ketahui isim mausul ini adalah kata hubung, seperti alladzi itu untuk mufrad muzakkar, allati itu untuk mufrad muannas, dan allazaini itu untuk musanna muzakkar. Selanjutnya allazani itu untuk musanna muzakkar. Selanjutnya allatani itu untuk musanna dan muannas. Selanjutnya allataini itu untuk musanna dan muannas. Allazina itu untuk jamak muzakkar. Selanjutnya allati itu untuk jamak muannas. Selanjutnya ada allai itu untuk jamak muannas juga. Selanjutnya yang terakhir itu ada ma, di mana ma ini adalah isim mausul, yaitu yasluhu likulli hal. Nah itu adalah dari penjelasan dari bab 6 tentang isim mausul. Nah selanjutnya kita masuk kepada bab 7 tentang isim dhamir, di mana dhamir ini kita ketahui adalah kata ganti, di mana dhamir ini adanya yang goib, goibah, mukhatab, dan mutakallim. Nah kita masuk kepada tabel yang goib dan goibah. Huwa, misalnya yashabu,
huma, yazhabani, hum, yazhabuna. Yang di sini tambahan untuk jamaknya itu adanya waw dan nun. Misalnya kita masuk kepada mukhatab, anta taktubu, antuma, misalnya taktubani, ada tambahan alif dan nun pada akhir kalimat. Selanjutnya antum taktubuna, di sini ada tambahan waw dan nun, itu untuk yang muzakkar mukhatab. Nah, kita masuk kepada goiba dari muannas. Yang pertama hiya, misalnya tazhabu, tambahannya itu ta di awal kalimat. Yang kedua itu adanya huma, tazhabani. Nah, dari sini ada tambahannya itu pada akhir ada alif dan nun. Selanjutnya hunna, itu untuk jamak atau banyak dari muannas. Misalnya yazhabna. Nah, di sini jikalau untuk jamak dari muannas itu kita pindahkan dari yang ta menjadi ya, yang menjadi yazhabna. Nah, kita masuk kepada mukhatab muannas. Misalnya anti taktubina, antuma taktubani. Yang ketiga antunna taktubna. Nah, itu dari contoh mukhatab muannas. Nah, kita masuk kepada al-mutakallim, yaitu si pembicara. Ada dua, ada ana dan nahnu. Nah, untuk contoh ana, misalnya uktub, dimana baris awalnya itu adalah baris dhammah dan akhirnya itu sukun atau mati. Nah, selanjutnya itu nahnu, contohnya naktabu. Nah, nahnu ini barikan yang jamaknya. Nah, keterangan dari lil ghaib, mukhatab dan mutakallim. Nah, lil ghaib ini untuk orang yang tidak diajak bicara. Nah, sedangkan mukhatab ialah orang yang diajak bicara, dan yang mutakallim itu adalah si pembicaranya. Nah, pada bab 8 ini terdapat juga domir. Domir itu terbagi kepada dua, ada domir muttasil dan munfasil. Nah, di mana domir munfasil ini domir yang terpisah, sedangkan domir muttasil itulah domir yang bersambung atau terikat. Nah, kita masuk kepada domir munfasil, itu terbagi kepada dua, ada rofa dan nasab. Nah, untuk contoh rofa itu seperti ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa. Nah, kita masuk kepada dari pembagian nasab, itu misalnya iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakunna, dan iyahu. Nah, itu dari penjelasan domir munfasil yang bagian nasab. Nah, selanjutnya kita masuk kepada domir muttasil, seperti ta'ul fa'il, na fa'ilina, ya'u mukhatabah, aliful isnain, wawul jamaah, dan nunun niswah. Selanjutnya itu ya'u mutakallim dan kafu khotab. Nah, itu dari penjelasan bab 7 tentang isim domir atau kata ganti. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 8, itu tentang domir yang bisa disambung dengan isim, seperti ya mutakallim, misalnya abi, itu ada huruf ya di belakang. Selanjutnya itu nun al mutakallim jamak, seperti rabbana. Nah, ini adalah na yang panjang, seperti rabbana. Selanjutnya itu ka mukhatab, misalnya duka. Yang selanjutnya itu ka mukhatabah, ini untuk ka mukhatabah ini untuk perempuan, ada tambahan ta marbutohnya, seperti badikuki, badikuki. Selanjutnya itu adanya kuma muzakkar muannas, misalnya sautukuma, ghurfatukuma. Dan selanjutnya itu kum jamak muzakkar, misalnya manzilatakum. Nah, selanjutnya itu adanya kunna, seperti jamak muannas, misalnya manzilatakunna.
Nah, dimana pada akhirnya itu adalah ada tasdid kunna. Selanjutnya itu adanya huruf H. Ghaibah. Misalnya sirroha. Hanya ini H yang ada alif tambahannya, atau H yang panjang. Selanjutnya itu adanya hu. Al-ghaib. Misalnya ummuhu. Selanjutnya itu hum. Hama. Muzakkar muannas. Misalnya dazuhuma, kalimatahuma. Selanjutnya hum, itu untuk jamak muzakkar. Misalnya nasihatuhum. Nah, untuk tanda humnya ini, jamak muzakkarnya ini ada di paling akhir. Nah, selanjutnya itu adanya hunna, itu untuk jamak muannas. Berbeda dengan hum, itu untuk jamak muzakkar untuk laki-laki, dan hunna ini untuk jamak muannas untuk di perempuan. Misalnya nasihatahunna. Nah, pada bagian akhirnya ini ada tasdid hunna. Nah, itulah penjelasan dari bab 1 sampai bab 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.